Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elvira selaku dosen pengampu dan juga rekan-rekan lainnya. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kode etik akuntansi yang membahas bab 4, 5, dan 6 dari buku Duska. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Dela Audina, lalu ada rekan saya, Vanessa Eka Putri, dan Nike Yolanda. Nah, ini adalah 3 bab yang nantinya akan kami bahas. Yang pertama itu akuntansi sebagai profesi, yang kedua kode etik akuntansi, dan yang ketiga aturan dari kode etik. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai profesi dan karakteristik dari profesi tersebut. Nah, menurut sebuah komisi di Amerika Serikat, itu mereka mengeluarkan sebuah laporan yang berisikan karakteristik profesi. Adapun karakteristik itu 7. Yang pertama itu kumpulan pengetahuan khusus, kemudian proses pendidikan formal yang diakui. Yang ketiga, standar kualifikasi profesional yang mengatur penerimaan profesi. Kemudian ada standar perilaku yang mengatur hubungan praktisi dengan klien, kolega, dan publik. Selanjutnya, sebuah organisasi yang ditujukan untuk memajukan kewajiban sosial kelompok. Selanjutnya, penerimaan tanggung jawab sosial yang melekat dalam pekerjaan yang diberkahi dengan kepentingan umum, dan ada satu lagi pengakuan status. Nah, apakah akuntansi itu memenuhi kriteria yang telah dikeluarkan oleh komisi ini? Nah, kita bahas. Pertama, ini karakteristiknya kumpulan pengetahuan khusus. Jadi, sebagai seorang akuntan, itu perlu ilmu yang khusus, bidang ilmu yang khusus, yaitu di bidang akuntansi. Yang kedua, proses pendidikan formal yang diakui. Nah, untuk menjadi seorang akuntan yang kita ketahui, kita itu harus lulus dari sarjana ekonomi, dan juga kita harus menempuh sebuah ujian sertifikasi untuk memperoleh gelar CPA. Kemudian, menjadi seorang akuntan itu juga ada standar kualifikasi profesional dan standar perilaku yang mengatur hubungan si akuntan dengan klien, kolega, dan juga publik. Kemudian organisasi, para akuntan itu juga ada organisasinya yang mengeluarkan aturan-aturan kode etik seperti yang kita ketahui. Selain itu, selain dari si Komisi Standar Pendidikan dan Pengalaman, ada juga karakteristik profesi menurut Hubner. Hubner mengkategorikan karakteristik profesi menjadi 4. Yang pertama, profesional terlibat dalam panggilan yang berguna dan cukup mulia untuk mengilhami cinta dan antusiasme di pihak praktisi. Nah, jelas bahwa akuntan itu merupakan suatu bidang ilmu yang berguna bagi publik. Jadi, akuntansi memenuhi karakteristik ini. Yang kedua, panggilan profesi praktiknya membutuhkan pengetahuan ahli. Nah, karakteristik yang kedua ini nampaknya itu hampir mirip dengan karakteristik yang sebelumnya saya bahas. Yang ketiga, dalam menerapkan pengetahuan itu, praktisi harus meninggalkan pandangan komersial yang egois dan selalu mengingat keuntungan klien. Nah, maksudnya itu meninggalkan pandangan komersial yang egois ini adalah pandangan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam akuntansi, para akuntan itu juga dituntut untuk mengingat keuntungan kliennya. Selanjutnya, itu ada praktisi harus memiliki semangat kesetiaan kepada rekan-rekan praktisi, membantu tujuan bersama yang mereka semua anut, dan tidak boleh membiarkan tindakan tidak profesional apapun yang mempermalukan seluruh profesi. Tindakan tidak profesional ini adalah tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.
Nah, karena akuntan itu dituntut untuk menjaga ketertiban fungsi perdagangan tanpa tunduk pada sudut pandang komersil yang ketat, maka publik itu berhak mengharapkan akuntan untuk bertindak dengan kejujuran etis, sebagaimana diamanatkan oleh Kode AICPA yang isinya mereka yang mengandalkan akuntan publik bersertifikat mengharapkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan integritas, objektivitas, kehati-hatian profesional, dan minat yang tulus dalam melayani publik. Mereka diharapkan memberikan layanan berkualitas, mengadakan pengaturan biaya, dan menawarkan berbagai layanan ke publik, yang mana semuanya itu dilakukan dengan cara yang menunjukkan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip-prinsip kode etik profesional. Jadi kesimpulannya dari yang tadi saya bahas, itu seorang akuntan itu perlu memiliki 3 hal ini. Yang pertama, kompetensi dan pengetahuan. Jadi ini sangat penting, karena akuntan itu nantinya akan berurusan dengan bidang ilmu akuntansi. Jadi kalau tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan pada bidang itu, maka bisa jadi akan memberikan dampak yang buruk bagi kliennya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan klien di atas kepentingan akuntan dan menghindari godaan untuk mengambil keuntungan dari klien. Jadi akuntan ini harus mendahulukan kepentingan klien dan menghindari godaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Seperti dahulu itu banyak kasus-kasus yang melibatkan para akuntan yang akhirnya membuat publik tidak percaya terhadap profesi akuntan. Selanjutnya, untuk melayani kepentingan umum. Nah, untuk chapter selanjutnya, kami akan membahas tentang kode etik akuntansi. Nah, kode etik akuntansi itu dapat dikatakan bermanfaat jika ada 6 cara yang dilakukan. Yang pertama, kode etik itu dapat memotivasi melalui penggunaan tekanan teman sebaya. Jadi bisa melalui teman sejawat atau rekan kerja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kode etik itu dapat memberikan panduan terutama dalam situasi yang ambigu. Nah, jika individu ataupun kelompok dihadapkan dalam situasi yang ambigu, maka kode etik ini dapat memberikan panduan bagi si individu maupun kelompok. Yang ketiga, kode etik dapat membantu menentukan tanggung jawab sosial bisnis itu sendiri. Yang keempat, kode etik tidak hanya memandu perilaku karyawan, tetapi juga mengontrol kekuasaan otokratis pengusaha. Jadi dalam kelompok itu tidak hanya low manajemen aja yang dikontrol, tapi top manajemen juga. Nah, selanjutnya, sebuah kode etik itu dapat memberikan panduan permanen yang lebih stabil akan hal yang benar atau salah daripada kepribadian manusia atau keputusan ad hoc yang terus-menerus. Selanjutnya, kode etik itu merupakan kepentingan bisnis itu sendiri, karena jika bisnis tidak mengawasi diri mereka sendiri secara etis, maka orang lain akan melakukannya untuk mereka. Jadi diharapkan semua bisnis itu memiliki kode etik untuk pengawasan bagi bisnis mereka sendiri. Nah, kode utama untuk profesi akuntansi itu ada 3. Yang pertama AICPA, ini pusatnya di Amerika Serikat, yang mengatur tentang public accountant bersertifikat. Lalu ada IMA, kalau ini untuk mengatur akuntansi manajemen atau manajemen keuangan. Kemudian ada IFSC, ini Federasi Akuntansi, Federasi Akuntan. Nah, di sini fokus kita hanya membahas kode etik profesional ICPA, di mana kode etik tersebut terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu dikhususkan untuk prinsip, yang kedua untuk aturan. Nah, prinsip-prinsip ini itu berisi norma-norma umum perilaku, di mana nantinya mereka menyediakan kerangka kerja untuk aturan-aturan yang lebih spesifik.
Kode ICPA nantinya dimulai dengan menjelaskan tujuan dan ruang lingkupnya, di mana tujuannya itu untuk membimbing dan ruang lingkupnya adalah semua akuntan publik yang bersertifikat. Kode etik tersebut menetapkan 3 konstituen kepada akuntan memiliki tanggung jawab etis, yaitu publik, klien, dan kolega. Dalam profesi akuntan, khususnya bagi akuntan publik, tanggung jawab kepada publik adalah yang terpenting. Bergabung dengan grup profesional seperti IECPA ini, itu sama saja berjanji untuk mematuhi standar etika grup. Jadi, ada standar etika dalam grup profesional ini dan harus ditepati oleh akuntan. Nah, kode etik secara khusus itu menunjukkan bahwa bergabung dengan ICPA itu menempatkan beban etis pada anggota. Kenapa? Karena semua yang menerima keanggotaan di ICPA ini itu harus berkomitmen untuk menghormati kepercayaan publik. Sebagai imbalan atas kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap mereka, maka para anggota harus berusaha terus-menerus untuk menunjukkan dedikasi mereka terhadap keunggulan profesional. Jadi jangan sampai akuntan itu melakukan tindakan yang memudarkan kepercayaan publik. Nah, ada beberapa prinsip kode. Yang pertama, prinsip 1, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional, anggota harus menggunakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Prinsip 2, anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dengan cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Untuk prinsip selanjutnya, itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Vanessa Eka Putri. Baik, terima kasih Kak. Saya akan melanjutkan prinsip kode selanjutnya, yaitu prinsip ketiga, yaitu integritas. Untuk memelihara dan memperluas kepercayaan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi. Jadi dalam interpretasi prinsip tiga ini, meminta anggota untuk menyelesaikan semua tekanan yang bertentangan dengan integritas dan menetapkan persyaratan integritas tersebut. Kemudian yang keempat itu prinsip keempat, yaitu seorang anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Jadi seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam fakta publik dan juga penampilan ketika memberikan jasa audit dan atestasi lainnya. Karena mencapai objektivitas bukanlah hal yang mudah. Jadi dalam pertimbangan dua pernyataan seperti misalnya dia percaya karena itu adalah fakta, dan yang kedua karena dia percaya itu adalah fakta. Jadi secara umum kita sering melihat hal-hal seperti yang mereka pikirkan atau inginkan daripada melihatnya sebagaimana adanya. Kemudian selanjutnya yang kelima ada prinsip kehati-hatian. Jadi seorang anggota harus mematuhi standar teknis dan etika profesi. Kemudian berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan juga kualitas layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik anggotanya. Kemudian yang keenam itu ada prinsip cakupan dan sifat layanan. Jadi seorang anggota ini dalam praktik publik harus mematuhi prinsip-prinsip kode etik profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat layanan yang akan diberikan. Jadi untuk mencapai hal ini, kode tersebut meminta anggota IHPA untuk melakukan hal berikut. Yang pertama itu ada praktek di perusahaan yang memiliki prosedur pengendalian kualitas internal untuk memastikan bahwa layanan diberikan secara kompeten dan diawasi secara memadai. Kemudian yang kedua itu ada menentukan dalam penilaian masing-masing. Jadi apakah ruang lingkup dan sifat layanan lain yang diberikan kepada klien audit akan menimbulkan konflik kepentingan dalam kinerja fungsi audit untuk klien tersebut. Kemudian yang ketiga,
menilai dalam penilaian individu mereka. Jadi apakah suatu kegiatan konsisten dengan peran mereka sebagai profesional? Next, Kak. Kemudian bagian ketiga ada kritik terhadap kode etik. Jadi prinsip-prinsip kode secara keseluruhan itu menetapkan kerangka kerja untuk pendekatan etis akuntan untuk profesi akuntansi. Jadi namun para kritikus mengatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut setidaknya memiliki dua kekurangan. Yang pertama, terlalu luas dan tidak berbentuk. Kemudian yang kedua, mereka tidak memiliki sanksi. Jadi prinsip pertama misalnya mengatakan dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai profesional anggota AICPA harus menggunakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Jadi pernyataan itu terlalu luas, kritikus berpendapat karena tidak adanya yang bertindak sebagai CPA di semua aktivitas, dan terlalu amorf karena tidak secara spesifik mendefinisikan penilaian profesional yang sensitif tersebut. Next, Kak. Kemudian masuk ke dalam bab 6, yaitu Code of Conduct atau aturan kode etik. Jadi setelah mempresentasikan prinsip-prinsip tersebut, kode etik profesional AICPA mengkaji aturan-aturan yang mengatur prinsip tersebut. Jadi kode tersebut menyatakan seperti peraturan dari American Institute of Certificate Public Accountant ini mengharuskan anggota untuk mematuhi aturan kode etik profesional. Anggota tersebut juga harus siap untuk membenarkan penyimpangan dari aturan ini. Kode memecah aturan ini menjadi 5 bagian. Yang pertama itu bagian 100, terdapat independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua 100 ada prinsip akuntansi standar umum. Bagian 300 ada tanggung jawab kepada klien. Bagian 400 ada tanggung jawab terhadap kolega, dan bagian 500 yang terakhir ada tanggung jawab dan praktik lainnya. Yang bagian 100 itu independensi, integritas, dan objektivitas. Aturan 101 kemerdekaan. Jadi aturan ini yang mengatur independensi berbunyi seorang anggota praktik publik harus independen dalam kinerja layanan profesional seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang diumumkan secara resmi oleh badan yang ditunjukkan oleh Dewan. Interpretasi dalam kode tidak menentukan apa yang dimaksud dengan independensi. Jadi sebaliknya, itu mengutip ancaman terhadap kemerdekaan. Independensi dianggap terganggu jika transaksi kepentingan atau hubungan berikut terjadi. Yang A itu selama periode perikatan profesional seorang anggota yang dilindungi. Yang pertama, memiliki atau berkomitmen untuk memperoleh kepentingan keuangan langsung atau material tidak langsung pada klien. Yang kedua, apakah perwalian dari setiap perwalian atau pelaksanaan dari administrator dari harta warisan apapun jika perwalian atau harta warisan tersebut telah atau berkomitmen untuk memperoleh sebuah kepentingan keuangan langsung atau material tidak langsung pada klien. Kemudian yang ketiga, memiliki investasi bersama yang dipegang erat yang materialnya bagi anggota yang dilindungi. Kemudian yang keempat, memiliki pinjaman ke atau dari klien, pejabat atau direktur klien, atau individu yang memiliki 10% atau lebih sekuritas ekuitas klien yang beredar, atau juga kepentingan kepemilikan lainnya. Kemudian yang B, selama periode perikat profesional seorang rekan atau karyawan perusahaan, keluarga dekatnya, atau kelompok dari orang-orang tersebut yang bertindak bersama-sama juga memiliki lebih dari 5% dari sekuritas ekuitas yang beredar atau juga kepentingan kepemilikan lainnya dari klien. Yang C, selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau selama periode perikatan profesional, firma atau mitra atau karyawan profesional firma secara bersamaan dikaitkan dengan klien. Sebagai yang pertama,
ada direktur, pejabat, atau karyawan dalam kapasitas apapun yang setara dengan anggota manajemen. Yang kedua ada promotor, penjamin emisi atau wali suara. Dan yang terakhir ada wali amanat untuk setiap pensiun atau kepercayaan bagi hasil dari klien. Selanjutnya ada aturan 102, integritas dan objektivitas. Jadi aturan 102 ini adalah aturan yang mengatur kuat dalam etika akuntansi, yang mana dalam kinerja setiap layanan profesional, seorang anggota ini harus menjaga sebuah objektivitas dan juga integritas. Jadi harus bebas dari konflik kepentingan dan juga tidak boleh dengan sengaja salah menggambarkan fakta atau juga menundukkan penilaiannya kepada orang lain. Kemudian kita juga membahas bahwa prinsip kode mewajibkan akuntan untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan juga bebas dari benturan kepentingan. Jadi objektivitas kemudian akan mampu untuk mundur sebagai pengamat pihak ketiga. Jadi untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan menilai suatu masalah berdasarkan kemampuannya sendiri. Kejujuran intelektual ini membutuhkan untuk dalam melihat situasi dari semua perspektif yang mungkin. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nike. Kepada Kak Nike dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nike Yolanda akan melanjutkan penjelasan yang sudah dibacakan oleh Saudari Vanessa tadi tentang aturan 102 mengenai integritas dan objektivitas. Dalam aturan 102 ini terdapat 4 rules. Yang pertama, aturan 1021 tentang representasi yang salah. Aturan ini melarang disengaja saat kita mengetahui kesalahan penyajian fakta representasi. Maksud saya kesalahan penyajian fakta. Representasi yang salah ini adalah kebohongan dan itu sifatnya tidak etis. Aturan ini berlaku untuk seluruh akuntan. Aturan ini melarang auditor untuk salah mengartikan laporan keuangan, akuntan pajak dalam salah mengartikan pendapatan atau aset, dan akuntan manajemen dari salah mengartikan kesediaan. Yang kedua tentang konflik kepentingan, yang menggambarkan konflik kepentingan itu sebagai situasi di mana adanya hubungan tertentu yang dapat merusak objektivitas. Konflik kepentingan ini dapat terjadi jika seorang anggota melakukan jasa profesional klien yang memiliki hubungan dengan orang, entitas, produk, atau layanan lain yang menurut penilaian profesional dapat merusak objektivitas anggota. Yang ketiga tentang kewajiban kepada akuntan eksternal. Aturan ini menyebutkan anggota harus berterus terang dan tidak dengan sengaja memberikan fakta yang salah atau dengan sengaja gagal mengungkapkan fakta material. Oleh karena itu, jika ada penyimpangan, maka kewajiban akuntan harus segera memberitahukannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tentang subordinasi penghakiman. Aturan ini melarang anggota untuk menyerahkan penilaian mereka kepada supervisor. Jadi dibutuhkan keberanian bagi seorang akuntan itu untuk tidak setuju dengan supervisornya. Namun demikian, tidak etis untuk mempresentasikan situasi keuangan perusahaan dengan cara yang diinginkan oleh seorang supervisor. Next, masuk ke bagian 200 tentang standar umum prinsip akuntansi. Dalam bagian 200 ini terdapat 3 rules. Ada yang pertama tentang standar umum.
aturan pada bagian pertama ini menjelaskan bahwa seorang anggota harus mematuhi standar dengan setiap interpretasinya oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Aturan itu mencantumkan 4 standar. Yang pertama tentang kompetensi profesional, kemudian yang kedua tentang sehubungan dengan kehati-hatian profesional atau professional care, yang ketiga tentang perencanaan dan pengawasan, dan yang keempat tentang data relevan yang cukup. Kemudian yang kedua ada aturan tentang kepatuhan terhadap standar. Aturan ini berbunyi seorang anggota yang melakukan audit, review, kompilasi, konsultasi manajemen, pajak, atau jasa profesional lainnya harus memenuhi standar yang sudah diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh Dewan. Yang terakhir, aturan 203 tentang accounting principle atau prinsip akuntansi. Ini merupakan aturan terakhir yang berkaitan dengan penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Dalam aturan ini berbunyi yang pertama, seorang anggota tidak boleh menyatakan pendapat atau menyatakan dengan tegas bahwa laporan keuangan atau data keuangan dari entitas manapun disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap pernyataan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikutnya tentang bagian 300 mengenai tanggung jawab kepada klien. Pada bagian 300 ini terdapat 2 rules. Yang pertama, rules 31 tentang informasi rahasia klien, kemudian rules kedua tentang biaya kontingensi. Di informasi rahasia klien ini menyatakan bahwa seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien apapun tanpa persetujuan khusus dari klien. Kemudian yang kedua biaya kontingensi aturan ini melarang anggota menerima biaya yang bergantung pada audit atau tinjauan laporan keuangan atau kompilasi laporan yang akan digunakan oleh pihak ketiga yang tidak mengungkapkan kurangnya independensi. Biaya kontingensi itu sendiri adalah biaya yang ditetapkan untuk kinerja layanan apapun sesuai dengan pengaturan di mana jumlah biaya tersebut tergantung pada penemuan atau hasil dari layanan tersebut. Next, berikutnya kita masuk pada bagian 400 tentang tanggung jawab kepada kolega. Bagian 400 ini adalah kode yang dicadangkan. Maksudnya, kode ini tidak dimasukkan ke dalam, maksudnya bagian yang dicadangkan itu saat ini tidak ada yang dimasukkan ke dalam bagian 400 ini. Kode ini membahas tanggung jawab dan akuntan kepada rekan kerja. Meskipun bagian ini kosong, jelas ada kalanya nanti akuntan harus mengevaluasi tanggung jawab mereka kepada rekan kerja. Bagaimana cara menangani situasi di mana akuntan lain melakukan tindakan ilegal atau tidak etis dalam menjalankan pekerjaan mereka. Kemudian next masuk ke bagian 500 tentang tanggung jawab dan praktik lainnya. Dalam bagian 500 ini juga terdapat 4 rules. Yang pertama tentang bertindak mendiskreditkan. Aturan ini mengatakan dengan singkat, seorang anggota tidak boleh melakukan tindakan yang mendiskreditkan profesinya. Aturan ini membahas kapan dan sejauh mana permintaan catatan oleh klien dan mantan klien harus dihormati. Singkatnya, klien berhak menerima catatan yang disediakan oleh akuntan yang sudah disiapkan oleh anggota atau catatan pendukungnya. Akuntan tersebut dapat membebankan biaya yang wajar kepada klien untuk waktu dan biaya yang telah ia keluarkan dalam menyalin catatan tersebut. Kemudian yang kedua, ada iklan dan bentuk ajakan lainnya. Aturan ini melarang anggota dalam praktik publik
untuk mendapatkan klien dengan iklan atau bentuk ajakan lainnya dengan cara yang menyesatkan atau menipu. Permohonan dengan menggunakan paksaan, melampaui batas, atau perilaku melecehkan itu tentu dilarang di sini. Yang ketiga, aturannya tentang komisi dan biaya rujukan. Pada bagian pertama peraturan 50 ini melarang komisi, yaitu anggota dalam praktik publik tidak boleh merekomendasikan atau merujuk produk layan mereka apapun bentuknya kepada klien, atau untuk komisi yang merekomendasikan atau merujuk produk atau layanan apapun yang akan dipasok oleh klien. Aturan 503 ini juga membahas tentang biaya rujukan, di mana setiap anggota yang menerima biaya rujukan untuk merekomendasikan atau merujuk layanan CIE apapun kepada orang atau entitas untuk mendapatkan klien harus mengungkapkan penerimaan atau pembayaran tersebut kepada klien. Singkatnya, jika seorang akuntan menerima biaya komisi atau biaya rujukan ini, dia berkewajiban untuk mengungkapkan fakta itu kepada klien. Yang terakhir ada aturan 505 tentang bentuk organisasi. Aturan 504 sudah dihapus, jadi mengapa kita lanjut ke aturan 505? Aturan ini menjelaskan secara sederhana di mana seorang anggota dapat mempraktekkan akuntan publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan. Seorang anggota tidak boleh mempraktekkan akuntan publik dengan nama perusahaan yang menyesatkan. Ringkasnya, kemudian sekian untuk pembahasan tentang kode etik akuntan oleh buku Duska. Berikutnya kita masuk pada artikel dengan kode FF, yaitu The Responsibility and Accountability of CEO, The Last Interview with Ken Lee oleh O.C. Farrell dan Linda Farrell. Sebagai introduction, artikel ini membahas tentang masalah dan melihat kembali ke awal abad ini dan kegagalan bisnis yang terkait dengan Enron, WorldCom, Royal Ahol, dan skandal terbaru lainnya termasuk IG dan Lehman Brothers. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengeksplorasi peran CEO perusahaan dalam kinerja etis, hukum, dan keuangan perusahaan atau organisasi. Kemudian tujuan yang kedua untuk meningkatkan pemahaman tentang peran manajemen puncak dan penuntutan pidana dalam mengembangkan organisasi yang beretika. Metode penelitian yang mereka gunakan adalah interview, wawancara langsung dengan Ken Lee dan Linda Lee. Mereka menyediakan pertanyaan penelitian untuk memajukan penerapan teori dan penelitian dalam etika bisnis. Next. Jadi penulis bercerita ya pertama kali bertemu Ken dan Linda Lee pada hari Sabtu 27 Mei 2006 di kabin kelas 1 penerbangan dari Houston ke Denver. Itu sekitar 48 jam setelah hakim menghukum Lee pada 6 jumlah penipuan. Dalam wawancara tersebut, Ken Lee sendiri percaya bahwa hanya ada 3 atau 4 orang yang melakukan pelanggaran besar yang dapat menciptakan peristiwa berita negatif dan asumsi korupsi yang meluas. Menurut Ken Lee, sebagian besar kerusakan berasal dari pers negatif yang menghancurkan kepercayaan investor sehingga menyebabkan keruntuhan Enron sendiri. Next. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Enron ini, terutama tentang etika dan kepatuhan. Jika pejabat senior dan dewan direksi tidak mengembangkan program etika dan kepatuhan secara efektif, maka akan ada peningkatan risiko etika buruk. Manajemen puncak dan dewan direksi adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab atas risiko penilaian, audit etika, dan pengembangan budaya etis. Next.
Jadi kesimpulan dari artikel ini ada dua. Yang pertama, analisis kami tentang peran Kenley di Enron ini mengungkapkan wawasan tentang sudut pandangnya, bahwa Kenley sendiri menunjukkan uji tuntas sebagai CEO melalui auditor luar, pengacara, akuntan, dan dewan direksinya. Jadi Kenley sangat percaya kepada orang-orang tersebut. Ken sendiri memang menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas keruntuhan Enron dan mengakui bahwa pengendalian internal dalam perusahaannya sendiri gagal. Kemudian kesimpulan yang kedua, penting untuk kita aware tentang kegagalan etika perusahaan. Seperti Enron ini ya, sebagai moral dan kegagalan hukum seseorang. Sebagai perusahaan harus fokus pada tata kelola perusahaan yang efektif, etika CEO kepemimpinan, dan pengembangan budaya etis yang dapat memberikan arahan sehingga bermanfaat bagi perusahaan tersebut di masa depan. Baiklah, sekian pembahasan makalah dan artikel dari kelompok 2 mengenai topik 11 ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.